Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami mengucapkan syukur terima kasih pada hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiranmu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami bisa menikmati firman-Mu. Dalam suasana Natal di bulan Desember, kami merindukan mendapat berkat lagi tentang arti dan makna Natal. Biarlah damai Natal tidak saja merupakan kidung yang kami nyanyikan, tetapi menjadi kenyataan dalam kehidupan kami sehari-hari, secara pribadi, keluarga, dan secara pelayanan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai, dan sejahtera di bulan Natal, di bulan Desember, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau sedang berada di rumah sakit. Harapan saya selalu, program ini boleh menemani di saat kesepian, memberi penghiburan di kala berduka, memberi semangat di kala lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada seorang penulis terkenal namanya William Sidney Porter yang suka menulis cerita-cerita pendek yang dapat menjadi ilustrasi khotbah. Beliau dilahirkan tahun 1862 di Greensboro, Carolina Utara, dan meninggal tahun 1910 dalam usia 48 tahun. Dalam tulisannya, ia menggunakan nama samaran O. Henry. Salah satu cerita pendeknya yang terkenal berjudul Persembahan Orang Majus. Cerita ini bukan tentang perjalanan orang Majus, tetapi mengambil makna dari hadiah-hadiah yang disampaikan oleh orang-orang Majus kepada Yesus, Sang Bayi Natal, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang mahal, yang sangat bernilai. Penulis O. Henry melukiskan hadiah Natal yang sangat bernilai, yang mengharukan hati melalui keluarga muda pasangan suami istri. Mereka tinggal di sebuah flat, rumah susun sederhana dengan sewa $8 per minggu. $1 $10.000 berarti $80.000 per minggu. Sama dengan rusunawa, rumah susun sewa yang ada di Jakarta. Istri pasangan muda itu bernama Della. Della menatap keluar jendela di pagi yang mendung itu, tanggal 24 Desember, besok hari Natal. Ada sesuatu yang dipikirkannya. Ia ingin sekali memberikan kepada Jim, suaminya, hadiah Natal yang indah. Ia cek dompetnya, $1.87, kira-kira $18.000 uang kita di Indonesia. Apa yang bisa dibeli dengan $18.000? Seandainya aku punya uang, apa yang kubeli untuk suamiku? Pikirnya. Mereka adalah keluarga yang hidup pas-pasan. Bayar flat di rumah susun $8 seminggu, menguras pendapatan Jim sebesar $20 per minggu. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia berjuang mencukup-cukupkan penghasilan suaminya. Tetapi hadiah Natal untuk suami yang dikasihinya. Della menyadari mereka tidak punya uang lebih. Ia ingat-ingat lagi, Della coba renungkan apa harta mereka yang paling berharga. Untuk Della sendiri jelas, rambutnya yang panjang terurai, itulah hartanya yang paling berharga. Jarang perempuan punya rambut sepanjang dan secantik itu. Jim sangat mengaguminya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dibangga-banggakan oleh Jim adalah arloji emasnya. Warisan dari nenek sampai kepada ayahnya dan sampai kepada dia sekarang. Arloji emas warisan. Ia tahu sekarang
Apa yang akan ia beli untuk Jim suaminya? Rantai arloji. Alangkah indahnya apabila Jim melihat waktu mengeluarkan arloji dengan rantainya. Della menatap lagi keluar jendela. Tiba-tiba ia ingat, tidak jauh di seberang sana ada sebuah salon rambut. Salon itu menjual rambut-rambut palsu. Barangkali aku bisa jual rambutku. Ia bergegas turun, berjalan ke salon itu. Ia masuk, ia tanya yang empunya, "Selamat pagi, Ibu, selamat Natal. Apakah di sini Ibu membeli rambut?" Ibu yang empunya menjawab, "Tentu, kami di sini membeli rambut. Kami membuat rambut-rambut yang indah. Kami membeli juga rambut yang indah." Della mengatakan, "Aku ingin jual rambutku." Ibu itu kemudian memeriksanya beberapa menit dan berkata, $20. Della berkata, "Oke, Ibu, silahkan ambil." Tidak lama sesudah itu, Della sudah berkeliling toko-toko arloji, mencari rantai yang pas untuk arloji emas suaminya. Di satu tempat, ia melihat sebuah rantai yang cantik, warna platinum, pas sekali untuk arloji emas suaminya. Sekali pandang ia tahu, rantai ini harus dibeli untuk Jim. Ia beli rantai itu seharga $21 dan pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia melihat dirinya di cermin. Agak aneh. Tadi rambutnya panjang, sekarang rambut pendek. Usianya tampak lebih muda, seperti anak sekolah. Ketika sore hari tiba, menjelang jam 7 malam, ia masak air panas, membuat kopi untuk Jim. Suaminya biasanya jarang pulang telat. Tidak lama kemudian, Della mendengar langkah-langkah sepatu naik ke atas. Suaminya sudah datang. Ia segera berdoa singkat, "Tuhan tolong, agar suamiku melihat aku dan merasa aku masih tetap cantik." Pintu dibuka, suaminya masuk, menutup pintu kembali. Ketika ia melihat Della, ia hanya terdiam saja. Della berkata, "Lihat, rambutku sudah kupotong, aku tampak lebih muda. Apakah engkau menyukainya, Jim?" Jim masih diam, tetapi tidak ada kesan marah atau kecewa pada wajahnya. Della berkata, "Jim, aku potong rambutku, aku jual untuk memberimu sebuah hadiah Natal." Jim kemudian berkata, "Della sayang, aku tidak marah dan tidak kecewa." Ia ambil sebuah bungkusan yang diikat dengan pita dari kantong mantelnya, meletakkannya di atas meja. "Della, ini hadiah untukmu. Kalau engkau buka, engkau akan mengerti kenapa aku terdiam." Pelan-pelan Della menjamah bungkusan itu, melepaskan pita dan membuka bungkusannya. Tiba-tiba ia berteriak kegirangan, tetapi secepat itu pula ia menangis. Di bungkusan itu ada sepasang sisir dikelilingi mutiara-mutiara kecil. Sepasang sisir yang indah untuk rambut yang panjang. Tetapi sekarang ia tidak bisa pakai karena rambut panjangnya sudah tidak ada lagi. Ia mendekapkan sisir itu ke dadanya dan tersenyum. "Jim, jangan khawatir. Rambutku akan tumbuh dengan cepat." Kemudian Della berkata, "Apakah engkau ingin tahu hadiahku untukmu?" Ia buka pelan-pelan telapak tangannya, dan tampaklah rantai arloji yang indah itu. Suaminya memeluk Della dengan hangat. Kemudian ia duduk, menyilangkan kedua tangan di dada dan berkata, "Della sayang, aku sudah jual arloji emasku untuk membeli sepasang sisirmu." Sambil terus tersenyum, Jim berkata, "Rantai ini kusimpan. Satu kali kupergunakan pada waktu aku punya arloji kembali. Mari kita simpan hadiah-hadiah Natal itu untuk sementara waktu." Kedua mereka tersenyum. Hadiah-hadiah Natal itu adalah hadiah-hadiah Natal paling indah, sama seperti hadiah orang-orang Majus kepada Yesus sang bayi Natal. Emas, kemenyan, mur, semuanya berharga, semuanya bernilai. Della dan suaminya sudah memberikan hadiah paling indah yang dibeli dengan pengorbanan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Della dan suaminya Jim telah menerima hadiah yang paling indah, yang paling bernilai selama hidup mereka, tidak akan pernah mereka lupakan. Hadiah-hadiah itu sebenarnya tidak bisa dipergunakan, tetapi sangat bernilai dan sangat indah. Kenapa? Hadiah-hadiah itu dibeli lewat pengorbanan. Della mengorbankan
rambut panjang yang cantik untuk membeli rantai arloji suaminya. Suaminya, Jim, menjual miliknya yang sangat berharga, yaitu arloji emasnya, untuk membelikan Della sisir bertah-tahkan mutiara. Dalam bulan Desember ini, hadiah Natal apa yang paling bernilai yang pernah kita terima dalam hidup kita? Sang bayi Natal itu sendiri, Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Bayi Natal itu adalah pengorbanan Tuhan, meninggalkan kursi kemuliaan, tahta di sorga, menjadi manusia yang hina, dibaringkan di palungan di kandang hewan Bethlehem. Ia korbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Kasih Tuhan dilambangkan oleh korban itu. Kenapa Tuhan mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia yang suka memberontak, yang mengecewakan hatinya? Tetap merupakan misteri Natal yang paling besar. Bagaimana bisa Tuhan mengasihi manusia demikian besar? Kenapa Tuhan mau berkorban? Karena Ia punya kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih menggerakkan peristiwa-peristiwa rohani. Itulah yang menggerakkan Tuhan untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita manusia-manusia yang berdosa. Kasih menggerakkan Tuhan sehingga Ia datang di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menemui manusia-manusia berdosa. Ia rela menanggung penghinaan yang begitu besar, penderitaan yang begitu berat, dilahirkan di kandang domba, dihujat, dicaci, bahkan matinya seperti seorang penjahat, disalibkan di Golgota. Ia telah menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni manusia di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Darah Tuhan sendiri yang mengucur di salib sudah membasuh dosa-dosa manusia. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita menyaksikan bagaimana peristiwa-peristiwa rohani digerakkan oleh kasih. Pada waktu Yesus berbicara kepada ribuan orang yang mendengarkan khotbahnya, sampai malam hari mereka dalam keadaan lapar. Yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan punya seorang anak kecil. Oleh karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, Ia memberkati 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan ribuan orang yang hadir di sana. Pada satu waktu, Yesus berada di jalan raya Yeriho, seorang pengemis buta namanya Bartimeus berseru-seru memanggil nama Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang di sekitarnya menegur Bartimeus supaya diam, tetapi sebaliknya dari diam, ia malah berteriak lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Seruan Bartimeus didengar oleh Yesus. Yesus berhenti dan memulihkan penglihatan Bartimeus. Ia memulihkan penglihatan Bartimeus karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Pada waktu ia berbelas kasihan, yang kusta menjadi tahir, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, dan yang mati dibangkitkan. Kasih menggerakkan hati Tuhan melakukan peristiwa-peristiwa rohani, peristiwa-peristiwa yang penting bagi umat manusia. Di perjanjian lama, dalam 2 Raja-Raja pasal 20, tertulis tentang Raja Hizkia yang sedang sakit keras. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Ia dipersilahkan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada kaum keluarganya. Sesudah Yesaya meninggalkan kamar, Hizkia membalikkan muka ke arah dinding, dan ia menangis, berdoa, memohon agar penyakitnya bisa disembuhkan. Belum lagi Yesaya meninggalkan istana, Tuhan telah memerintahkannya untuk kembali ke kamar Hizkia, dan mengatakan, Tuhan sudah mendengarkan doa Hizkia, Tuhan sudah melihat air mata Hizkia. Tuhan berkata, umur Hizkia diperpanjang 25 tahun lagi. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Manakala hatinya tergerak oleh belas kasihan, Tuhan bisa membatalkan keputusannya sendiri. Kasih, itulah yang menggerakkan hati Tuhan, sehingga segala sesuatu bisa terjadi.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan sudah mempersembahkan yang terbaik. Persembahan terbaik Tuhan bagi kita adalah bayi Natal Yesus Kristus sendiri. Persembahan itu adalah kasih yang dinyatakan dalam pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tidak ada kasih. Sebaliknya, kita tidak bisa berbicara tentang kasih apabila di situ tidak ada pengorbanan. Apabila kita mengasihi istri kita, berarti kita mau berkorban untuknya. Sebaliknya, apabila istri mengasihi suami, ia juga mau berkorban untuknya. Kita suami, apakah yang sudah kita korbankan bagi istri kita? Dan istri, apakah yang sudah engkau korbankan bagi suamimu? Kasih tanpa ada pengorbanan, itu adalah bohong, sesuatu yang gombal. Sungguh sangat indah apabila dalam bulan Natal ini, kita boleh merenungkan kembali tentang kasih ini. Kita mulai dari keluarga, suami istri, anak-anak, kepada saudara-saudara yang lain. Tidak mustahil, walau kita ketemu tiap hari, hubungan suami istri sebenarnya sudah suam-suam kuku. Masing-masing sibuk sendiri, dengan Facebooknya sendiri, dengan internetnya sendiri. Tiap hari ketemu, tapi rasa kasih sudah menjadi hambar. Kita jadikan bulan Natal sebagai bulan pemulihan keluarga. Kasih yang sudah pudar, menyala lagi lebih terang, memberikan kehangatan, cinta kasih dan perhatian dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai penutup renungan Natal hari ini, saya ingin menyampaikan lagi satu kisah Natal. Saya tidak ingat lagi dari mana cerita ini saya ambil. Penulisnya adalah seorang perempuan, tapi saya sudah lupa namanya. Saya akan bacakan untuk saudara. Judulnya, Sepasang Sepatu Emas Buat Mama. Hari ini, 4 hari sebelum hari Natal, suasana Natal belum terasa dalam hati saya. Mobil-mobil sudah memenuhi pelataran parkir mal dan supermarket. Mencari satu tempat parkir saja sulit sekali. Semua orang tampaknya berkumpul di tempat-tempat belanja. Ditambah lagi, ada banyak promosi potongan harga. Dalam toko, keadaannya lebih parah. Para pembeli dengan keretanya antri di counter-counter pembayaran. Saya heran dengan diri saya sendiri, kenapa saya mau datang hari ini? Kaki saya sudah terasa pegal, kepala saya sudah mulai agak pening. Cepat-cepat saya isi kereta dengan barang-barang yang saya ingin beli dan langsung ikut antri untuk membayar. Saya pilih antrian yang tampaknya pendek, tetapi tetap saja saya butuh waktu 20 menit untuk sampai pada kasir. Di depan saya, ikut antri 2 anak kecil. Yang laki-laki berumur kira-kira 5 tahun. Yang perempuan lebih kecil. Anak laki-laki itu pakai baju hangat tapi lusuh. Celana jeansnya kependekan, sedang sepatu karetnya tampak kebesaran. Adiknya memakai baju kurang lebih sama dengan kakaknya. Sang adik membawa sepasang sepatu wanita berwarna emas, bagus dan mengkilap. Lagu Natal terdengar dalam ruangan, dan anak perempuan itu ikut menyanyikannya dengan perlahan dan gembira, walau dengan suara yang agak sumbang. Akhirnya kami pun sampai ke depan kasir. Anak perempuan itu dengan hati-hati meletakkan sepatu berwarna emas itu di depan kasir, seperti menjaga harta karun. Kasir menghitung dan berkata, harganya Rp75.000. Si anak laki-laki mengeluarkan semua uang dari kantung celananya, meletakkan di meja kasir dan menghitung. Ternyata jumlahnya hanya Rp55.000. Anak laki-laki itu berkata kepada adiknya, "Dik, kukira kita harus mengembalikannya." Suaranya terdengar sedih. Kita masih bisa datang kapan-kapan, mungkin besok. Mendengar hal itu, adiknya menangis kecil, mengatakan, "Tetapi Yesus akan suka sepatu ini." Jawab kakaknya, "Ya, kita pulang dulu, Dik. Kerja lagi, jangan nangis. Kita kembali lagi besok." Lalu saya mendekat kepada kasir dan berkata, "Kekurangannya biar saya yang bayar."
kedua anak itu sudah lama antri untuk mendapatkan sepatu itu. Dan lagi pula, sekarang adalah Natal. Tiba-tiba sepasang tangan menyentuh tangan saya. Anak perempuan itu mengatakan, "Terima kasih, Ibu." Saya bertanya kepada anak itu, "Kenapa kamu katakan bahwa Yesus akan suka kepada sepatu ini?" Kakaknya menjawab, "Ibu kami sedang sakit dan akan pergi ke sorga." Ayah mengatakan, "Mungkin sebelum hari Natal, Ibu sudah berangkat untuk bertemu Yesus." Adik perempuan yang menimpali, guru sekolah minggu saya mengatakan, "Di sorga jalannya terbuat dari emas seperti sepatu itu. Bukankah Ibu akan cantik sekali jalan di sorga dengan sepatu yang sesuai?" Mata saya berkaca-kaca ketika saya lihat air mata anak perempuan itu mengalir di pipinya. Saya berkata hampir berbisik, "Ya, saya yakin ibumu akan cantik sekali memakai sepatu ini berjalan di sorga." Di dalam hati, saya berterima kasih Tuhan sudah memakai kedua anak tersebut mengingatkan saya untuk dapat memberi dengan tulus hati hadiah Natal bagi saya secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kisah-kisah Natal yang kita dengar hari ini kiranya bisa menggugah hati kita melihat kembali tentang pentingnya arti kasih dalam Natal. Natal ada karena Tuhan mengasihi manusia. Mari kita pakai momen Natal untuk lebih saling mengasihi di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan oleh Roh Kudus pada hari Natal ini, sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, saudara sungguh sangat menyesalinya dan ingin bertobat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus, jamahan Roh-Mu menyadarkan aku akan dosa-dosa jalan tersesat. Ampuni aku, pimpin hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa untuk saudara. Seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, di sana ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan. Sembuhkan saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, saya rindu berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, Engkau lihat saudara-saudara punya akar pahit luka jiwa. Kuat kuasa Roh Kudus boleh mencabutkannya. Hati saudara kami dipenuhi oleh sukacita, damai dan sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa untuk semua pendengar siaran ini, yang berkati mereka secara pribadi dan keluarga, dalam usaha, pekerjaan, studi, kegiatan dan pelayanan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.